jadi anak tapi tunggal, memang anak dikatakan anak tunggal. ciptaan. Kita juga Kalau bisa jadi Yesus anak itu bukan tunggal. diciptakan, tapi katanya keluar dan datang dari Siapa yang Bapa. keluar? Memang Yesus diciptakan. Dari mana bahannya? Dari Dari ruh. dalam diri Bapa dia keluar. Anda ngerti nggak Enggak, arti dari mana penciptaan? emang pernah kau lihat? Di mana dalilnya pernah kau lihat? Bapak, prinsip Mana dalilnya? penciptaan Aku mau itu minta dulu. antara ciptaan Pak dengan Rosi, ciptaannya itu ya. Ibu Rosi Pencipta melihat itu ada di dalilnya. luar Dia ciptaan, itu keluar namanya dari Bapa. Di mana penciptaan. dalilnya coba? Itu aja nggak ada Ciptaan dalilnya. itu ya, Tapi pencipta kau itu ada di luar berkata-kata dalil di ciptaannya. sini. Seperti misalnya Anda Di menciptakan mana komputer. dikatakan Rosi Kan keluar ada di daripada luar Bapa? komputer kan? Masa ada di Loh, dalam? komputer mana? Kalau Komputer datang itu kan keluar ciptaan dari manusia dalam itu. Bapak ya, Masa kau percaya sama keluar dari komputer? dalam itu namanya bukan ciptaan. Dari Makanya saya dalam bilang bukan mana? Dari dalam mana kau ciptaan. keluar coba? Dari dalam mana kau keluar? Kau dari dalam mana kau keluar kau? Aduh. Kenapa sih nyusun Pak Ustaz Yusuf? Lanjut. Capek suaranya, udah capek gitu. Tegang tegang urat lehernya. Iya. Bapak ini kayaknya memang ini ya masih memandang orang itu dari segi gender ya. Nah, itu penghakiman namanya lagi. Penghakiman nggak Tadi pernah Anda aku memandang bilang seperti kamu itu. perempuan, kamu Makanya bukan jangan lebih ngajar. tahu. Saya emang nggak Karena ngajar, Bunda saya hanya bukan lebih tahu sharing. Bang, daripada saya di sini Tuhan. nggak ngajar. Saya hanya Iya, sharing, kamu dari ngobrol, tadi ngajar diskusi dengan terus, Bang ngajar Loding terus. tadi. Saya Masa nggak mengajar? ngajar. Ya, enggak, dari tadi aku Tuh. mengajar mendengarkan, aku di Kami bawah dan hanya mendengarkan. sharing, Nggak bertukar ada pikiran. Saya sharing, nggak itu mengajar ngajar. motivasinya. Kalau ngajar saya minta digaji Motivasinya lah. bukan Ya hanya nggak Bang mengandalkan Loding? kekuatan Bunda. Saya Kita paham kan juga kok. sharing kan? Ingin menggiring saudara-saudara Tuh. kita ke dalam kebenaranmu nggak boleh. Jangan dipaksakan. Kalau benar yang kau lakukan silakan lakukan pada pribadimu. Aku juga begitu. Aku gak mau aku membawa kebenaranku pada orang lain. Yang penting aku saksikan. Itulah kebenaran yang aku alami. Beres kok. Nanti ada Tuhan yang nilai kok. Gampang kok. Oh, Apa yang kenapa harus disebut? Anda ketakutan, Pak, dengan apa yang saya katakan? Kelihatannya Anda Kenapa? takut dengan Aku saya bukan katakan. ketakutan. Kenapa? Itu kepalsuan. Jadi kepalsuan nggak bisa dibuat. Anda Kebenaran takut? harusnya ini diperkatakan. Apa kebenaran? Contohnya begini. Apa Apakah kebenaran? Yesus itu adalah Tuhan? Yesus bilang dia kebenaran. Tidak. Emang Itu ada kebenaran kebenaran? ucapan. Jadi orang Saya yang hanya menyatakan apa memperjuangkan yang manusia dikatakan Yesus. sebagai penyesat langsung utarakan. Itu gak pernah diutarakan orang Kristen. Orang yang mempercaya Yesus sebagai Tuhan itu gak pernah diutarakan. Hanya sebagai apa? Kalau dikatakan orang yang mempercaya Yesus datang ke dunia sebagai manusia, ini sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, sebagai manusia tuh imanin dulu. Itu kan ada dalilnya. Kenapa itu gak kita imanin? Supaya sinkron. Ini enggak. Ambil aja imanin yang apa yang diimani Paulus. Kenapa Pakai Anda iman yang marah, lebih Bang, baik. kepada saya? Kenapa Lebih Anda tenang. marah sih? Pak, Enggak marah-marah aku sama kau Bunda. kalau Malah aku laki-laki menyanyi itu, kau. Pak, ya, Kalau kita gaya ketemu, bicaranya aku itu gandeng ya, kau Bunda. ya. Biar juga kau milih orang Jadilah lain. bijaksana dan kata-katanya Aku udah itu bijaksana ya. Bunda. Nggak usah kau hakimin aku. Aku udah Nah, bijaksana. kalau ngomong Karena itu aku ya, bijaksana, makanya laki-laki aku itu apa ya? menyampaikan Tegas, ya pelan kesaksian aja, aku. nggak usah ngamuk-ngamuk Nggak kayak ada perempuan. masalah tegang. Ini bukan tegang. Aku seperti ini. Kalau nggak begini aku nggak puas Bunda. Kalau nggak begini aku nggak lemah lembut. Nggak. Oke, Bang Seperti Loding apa, dong, Bunda? kayak Bang Ustaz. Aku orang yang Kalau nggak ngomong munafik itu kan Bunda. memang Aku orang yang laki-laki yang munafik. berwibawa. Ya Jangan iya marah-marah enggak kayak gini gitu lah, sama malu saya. lah. Mau Jangan salah kayak nggak perlu mama. malu Bunda. Sebenarnya nggak perlu Jangan kayak malu. mama, Pak. Aduh. Bukan mama itu kan menurut Bunda. Menurut yang menciptakan aku kan belum Bunda. Wajar Contoh itu nih Bang menurut Bunda. Loding, Pak Ustadz Iya, Yusuf. Tadi jangan saya lihat bawa mereka Bang ngomong Loding. ya, mereka laki-laki yang berwibawa kalau bicara. Berwibawa, semua berwibawa. Kalau kita ngomong, telinga orang tuh Semua pecah. berwibawa. Pusing, Laki-laki itu Pak. pasti berwibawa. Jangan Kalau kita Bapak yang ngomong, hakimin. telinga orang mau pecah, pusing. Kenapa mau pecah? Kenapa kau dengarkan? Kalau nggak mau pecah, kau usah dengarkan. Gampang kok. Kalau kau nggak mau pecah telingamu, kau usah dengarkan. Nah itu kan gampang kok. Ini Pastor Loding pada diam, Ustaz Yusuf. Mereka lebih baik diam daripada mendengarkan yang begini. Oke, lanjut. Saya catat dari tadi semua luar biasa pendapatnya. Mantap. Lanjut. Jadi Pastor Loding, saya 30 tahun mempelajari apa yang pelajari Bunda Rosi. Ya itu secara kemanusiaan itu benar. Saya nggak pernah sangkal. Tapi kan kita bukan berbicara kemanusiaan.
berbicara ketuhanan, ya. Jadi berbicara secara ilahi. Dari tadi saya bicara dunia. Tuhan, Pak, bukan bicara manusia. Apa sih? Enggak, dari tadi bicara manusia. Aduh. Kan Yesus kan yang bicarakan Memisahkan tentang antara Yesus. kemanusiaan dan ketuhanan. Yang dibicarakan tadi kan Yesus, bukan Bapak. Bapak itu nggak pernah terlihat. Coba kalau dibicarakan tadi Bapak, saya nggak bakal masuk. Oh, yang bicarakan kan Yesus dari tadi. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Udah ada juga dalilnya mengatakan dia bukan Tuhan. Ya, bahkan manusia bukan Tuhan. Tetap aja kita paksakan jadi Tuhan. Jadi bagaimana itu? Ya, jadi mau gimana? Saya mau jelasin nggak kenapa jadi manusia? Ya, setidaknya menurut pemahaman Alkitab aja. Ah, kalau pemahaman dunia jangan sama saya. Sama yang dunia lah. Ya, pemahaman Sama saya Alkitab ilahi. itu pemahaman dunia Saya sih, ilahi. Bapak. Iya, sama saya jangan itu. Saya nggak mempercayai itu. Saya mempercayai apa pengetahuan ilahi secara tidak terlihat. Bahkan aku juga menyembah dalam yang tidak terlihat dan kebenaran. Bahkan aku mengimani yang tidak terlihat. Yohanes 4 ayat 24. Bahwa Allah itu adalah roh. Roh itu kan tidak pernah terlihat. Roh itu tidak pernah terlihat. Mana ada yang bisa melihat roh? Maka itu aku imanin. Ya, jangan lupa Tuhan itu juga punya Ya, apa jam. itu aku Tuhan itu apa? Ya, Tuhan Ya, itu Tuhan itu intinya, cahaya. sumbernya. Ya. Tuhan itu tidak pernah terlihat. Saya Tuhan itu juga. punya jam itu bentuknya nggak pernah cahaya. terlihat. Makanya Hanya disebut cahaya. Bapa segala terang. Cahaya itu hanya bagian, Yakobus hanya alat. 1 ayat 17. Cahaya itu hanya alat. Oke, sabar, Bagian dari Tuhan. sabar, tenang dulu. Oke, Lanjut, sabar, lanjut, tenang Pastor dulu. Rodi. Oke, siap. Tawuran selesai. Silakan Ustadz Yusuf, mungkin kasih edukasi atau bagaimana Ustadz? Tawuran dari kita, Ustadz, iya. Dari tadi saya Silakan dengerin kencangin urat leher aja kayak gimana. Iya, Coba kita ngomongnya tuh gantian gitu loh. iya. Gantian. Ustadz. Jadi yang namanya Tuhan itu pasti berkuasa, Bu. Ya, berkuasa gitu. Dia mempunyai kekuatan untuk menggantungkan segala makhluknya yang dia ciptakan. Itu namanya Tuhan gitu loh. Ya, kalau dia mau menciptakan sesuatu, ya berarti dia punya kekuatan. Nah, sedangkan Yesus, saya tuh sudah sampaikan kepada ibunya tadi ya, kepada Bang Solata juga tadi. Di Yohanes 5 nomor 30, di situ dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Itu titik, catat dulu. Jangan Anda paksa Yesus itu adalah pencipta. Gak bisa. Dia sendiri aja mengatakan di Yohanes 5 nomor 30 itu dia adalah orang yang tidak ada daya upaya. Tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Lalu Anda paksa dia itu jadi pencipta. Ya jelas kemanapun argumen Anda itu nggak bakal jadi masuk akal gitu. Iya. Ah gitu. Gak Biar bakal apa dulu ya, masuk akal teman-temannya? argumen Anda jadinya. Biar Jadi Ibu kalau Rosi sama Ustadz Yusuf PI diskusi dulu ya. Silakan Ustadz. Lanjut dulu. Diskusi santai. Bu Rosi, ini Ustadz saya, Bu ya. Diskusi Ya, dengan ya. baik, silakan. Ya, Biar silakan, netizen Pak Ustadz, dapat sesi silakan. tawuran selesai ya. Jadi Sekarang gak sesi masuk akal edukasi. gitu loh, Bu. Kalau anda mengatakan bahwa seperti yang Anda katakan itu Yesus pencipta, nggak ada buktinya Yesus menciptakan apa. Memang di dalam nama Yesus diciptakanlah langit dan bumi seperti pahamnya Bang Solata tadi. Tapi hakikat penciptaan itu adalah dari Tuhan semesta alam gitu. Dari Tuhan semesta alam. Bukan dari yang tidak bisa berbuat apa-apa tadi. Bukan. Beda. Makanya bedakan antara kholik dan makhluk. Ya. Kholik dan Sabar, makhluk Bang itu Solata. perlu dibedakan gitu. Bang Solata minggu dulu, biarkan Ustadz selesai dulu. Karena kalau diskusi edukasi, jangan ada potongan, biar Ustadz saya selesai dulu, baru yang lain berikan pendapat. Karena tadi sesi tawuran Anda tidak masuk. Ini sesi edukasi, Anda yang mau tawuran. Balik-balik. Lanjut Ustadz. Ya, jadi seperti itu ya Ibu. Saya lihat tadi dari perbincangan mereka gitu ya, Ibu Rosi terlalu memaksakan bahwa Yesus itu harus jadi pencipta gitu. Padahal Yesus itu tidak mencipta, dia tidak dapat bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Gak bisa. Dia itu lemah. Yesus itu lemah. Yesus itu manusia seperti kita. Gak ada beda. Kalau Tuhan itu maha kuat, coba lihat Tuhan perjanjian lama.
dikit-dikit dia ajab, dikit-dikit dia ajab, salah dikit dia ajab. Tiba-tiba Tuhan perjanjian baru, dikit-dikit tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Beda karakter Tuhannya. Kayak gitu. Jadi jangan Anda paksakan. Kalaunya Yesus menjadi pencipta itu konyol gitu loh. Kemanapun argumen Anda, pakai apapun pembenarannya, gak akan bisa Anda menemukan sebuah titik temu yang pas untuk meletakkan bahwa Yesus itu pencipta. Gak bakalan gitu. Karena Yesusnya sendiri yang ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi tekanannya di situ, Bang Loding. Lanjut, silakan. Siap. Kita sambut dulu. Assalamualaikum, Bunda Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Loding, Ustadz Yusuf. Ya, saudara-saudaraku ya yang di bawah ya. Bang Loding, izin iklan dulu ya Bang Loding ya. Siap. Ya biasanya Siap. nih datang sini buat gangguin iklan. Iya buat yang di YouTube ya, yang di YouTube-nya Bang Loding ini ada 9.100 ya yang lagi nonton. Bantu ramaikan juga. Ini PST Loading punya YouTube ya, namanya PST Loading TV. Teman-teman bantu subscribe, like ya, dan juga komen ya. Jangan lupa nonton juga videonya. Bentar, ini aku balik kamera dulu ya, biar nggak salah channel. Soalnya banyak juga orang-orang yang pakai nama PST Loading gitu ya. Ini biar tahu ya yang mana ya. Nah ini nama akunnya PST Loading TV. Sekarang lagi live ya. Ini dari 9.200 bantu subscribe dulu nih. Ini subscribernya baru 5.000 nih. 5.900 nih ya. Bantu subscribe dulu ya. PST Loading TV bantu subscribe dulu, ramaikan ya. Jadi kita kasih apresiasi juga lah buat Bang Loading ya. Jadi memang kita dukung, besarkan channel YouTube-nya beliau juga ya. Nah, ini nanti yang subscribe ya. Terus yang komen nanti di sini langsung muncul di sini juga nih. Record nanti live chat-nya ya, yang komen-komen. Ya, yang lagi nonton yang di YouTube nih dari channel YouTube manapun tadi saya lihat banyak ya, alhamdulillah banyak yang ikut siarkan dakwahnya PST Loading. Bantu mampir dulu ke YouTube-nya PST Loading TV, ramaikan, subscribe, nonton dulu lah sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kalau mau stay juga alhamdulillah ya. Tapi nanti kalau mau balik lagi ke channel kesayangannya juga nggak apa-apa, tinggal balik lagi. Tapi jangan lupa dukung terus ya PST Loading TV, kita ramaikan. Jangan sampai salah nama ya. Ini logonya nih, logonya yang ini. Ya bisa cari nanti kalau nggak ketemu bisa klik penelusuran terus nanti difilter nama channel ya, nanti biar kelihatan channelnya PST Loading TV. Kok maksa? Nggak apa-apa dong maksa. Kenapa? Kalau nggak mau ya udah. Ini ada yang marah kok marah. Iya, iklannya di situ dulu sih ya. Yang udah subscribe makasih banyak ya yang udah subscribe ya. Nanti semoga ya Allah catat ya kebaikannya, menjadikan amal ya buat kebaikan kita di akhirat nanti ya. Insya Allah segala urusan kita dimudahkan. Amin, amin, amin. Oke, lanjut Bang Loading, silakan Ustadz Yusuf dilanjut. Aku izin Oke, turun ya. siap teman-teman, Ya. terima kasih. Siap Bunda Natali. Siap, terima kasih. Sebentar, aku sebelum turun aku juga izin dulu dong. Nah, buat teman-teman Siap. ya yang di YouTube saya jangan lupa ya. Yang belum subscribe channel YouTube saya juga pastikan ya udah subscribe channel YouTube saya. Ini di live chat juga di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Ya, udah biasa lah aku ngeliatin Bang Loading. Jadi banyak yang YouTube yang channel lamanya ya, channel lama. Konten-konten lamanya, debat-debat lamanya yang belum ke-record di PST Loading TV bisa mampir ke Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Ya, tapi kita fokus dulu sekarang ya, kita ramaikan YouTube PST Loading TV. Makasih banyak Bang Loading, Ustadz Yusuf. Aku izin pamit Siap. turun lanjut diskusi. Assalamualaikum Siap, Bunda, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, dibantu subscribe. Oke, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf teman-teman semua tadi sesi iklan karena saya ini tidak tahu main YouTube Ustadz. Makanya saya percayakan sama mereka untuk olah lah. Bagaimana caranya? Yang penting bisa beli Fortuner. Ya, silakan. Biar pelayanannya. Ya, guys. Silakan Bunda Rose. Apa bundaku yang paling cantik, baik hati dan tidak sombong, tanggapi tadi apa yang ditanya sama Ustadz. Di sini beliau ini baik Ustadz, beliau kalau berdiskusi itu beliau selalu berlandaskan data gitu. Nanti kepala preman dua ini parkun dulu ya. Nanti Bang Solata sama Bang Hamba Hina kita sesi tawuran nanti. Lanjut Bunda, lanjut.
yang mau menjelaskan kenapa Tuhan itu jadi manusia. Tadi kan saya bilang iblis ini ya, malaikat ini yang maha indah itu dilemparkan ke bumi. Dan dia di bumi ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan dia menantang Tuhan. Kalau misalnya gini, Tuhan, apakah ada orang yang percaya kepadamu kalau engkau muncul dan maksudnya menampilkan diri sebagai manusia? Saya jamin gak ada yang percaya. Itu tantangan iblis sebenarnya. Jadi sebenarnya ya, kenapa peristiwa terjadi dari Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya apa? Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis untuk menantangnya. Dan Yesus menyanggupi untuk tidak menggunakan apa? Kekerasan. Ya, dalam hal ini dia melawan iblis tanpa menggunakan kekerasan. Karena kalau pakai kekuatan keilahian, ya tentunya udah jadi kornet tuh iblis hari itu juga ya. Nah itu penjelasan saya. Jadi dia menerima tantangan iblis ya, bahwa dia akan datang sebagai manusia dan dia akan mengalahkan iblis dengan kuasa kematiannya sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunanmu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dengan katanya apa? Mengalahkan kuasa maut dari iblis, dan engkau akan meremutkan kakinya. Makanya Yesus disalib. Karena kaki Yesus kan setelah itu apa? Yesus kan berhenti menginjil di bumi dan dia pergi kan ke sorga begitu. Jadi kalau tidak melihat Yesus itu menjadi manusia karena untuk menghadapi kuasa maut iblis, untuk mengalahkan kuasa maut, dia harus mati dulu dong. Jadi manusia dulu, mati dulu, turun ke dunia orang mati. Di dunia orang mati dia jemput para tawanan. Yaitu bapak-bapak leluhur. Ya ada Adam ya, anak-anak Adam semua tuh. Ada Nuh, dia bawa ke sorga. Ya, mengalahkan kuasa maut iblis. Makanya di Ibrani 2 ayat 14 apa? Aku menjadi sama dengan mereka ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, aku menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka, maksudnya menjadi manusia ya, Yesus ya, supaya lewat kematian ya, lewat kematian Yesus sebagai manusia mengalahkan kuasa maut dari iblis. Jadi ini memang tantangannya ya dari iblis ya, untuk menantang Tuhan. Kenapa diizinkan Tuhan? Untuk menunjukkan bahwa dengan kematiannya aja sebagai manusia, iblis kalah tuh. Ya, kan kita tahu pengajaran tanpa menggunakan kekerasan diperkenalkan oleh siapa? Ahimsa kan, oleh Mahatma Gandhi. Nah, kurang lebih begitu Yesus menunjukkan pada iblis, kan iblis itu dikatakan penuh kekerasan di Yehezkiel 28 ayat 15. Nah, Yesus mengalahkan iblis tanpa menggunakan kekerasan. Gitu, kurang lebih begitu ya. Makanya dia menjadi manusia. Dan satu hal lagi, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya dikatakan apa? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba iblis. Yohanes 8 ayat 34 katanya begitu. Di Kejadian 3 ayat 22 juga dikatakan, ya, waktu Adam dan Adam jatuh dalam dosa, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, maksudnya seperti iblis. Makanya manusia itu kan gampang menipu, ya, nggak ada anak yang diajari berbohong, tapi semua jago bohong. Contohnya gitu. Makanya Yesus bilang apa? Lahir baru di Yohanes 3. Nikodemus kan bercakap-cakap, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Jadi lahir baru itu maksudnya apa? Adam dan Hawa yang tadinya dengar suara iblis, terus mereka percaya, menjadi apa? Percaya kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Itulah yang namanya lahir baru. Sehingga kita tuh tidak ada lagi niatan untuk berbohong. Benar-benar kita nggak mampu berbohong lagi kalau kita lahir baru. Begitu. Jadi kerajaan sorga itu harus lahir di hati kita dulu. Sehingga kita yang tadinya berkecenderungan menjadi pembohong, sekarang kita akan selalu berkata jujur karena Tuhan kita telah lahir baru. Sebenarnya begitu yang diinginkan Tuhan. Saya mau tanya, di perjanjian lama itu di mana? Ajaran siapa dari rasul atau nabi yang mengatakan Tuhan akan datang jadi manusia, menebus dosa dengan darah manusia tuh di mana itu? Itu kan tadinya dimulai di Kejadian 3 ayat 15, Pak Ustadz. Coba Anda tunjukkan sama saya. Adakah Tuhan menubuatkan bahwa dia akan datang untuk menebus dosa memakai darah manusia? Orang zaman dulu ya di Israel itu mereka melakukan korban bakaran itu dengan contoh ya tai sapi. Bisa tuh, tai aja bisa korban menebus dosa gitu. Tai sapi, terus juga kulit domba, macam-macam gitu. Gak ada waktu itu ya, waktu itu
mereka menebus dosa pakai darah manusia, nggak ada. Nah, lalu di mana ya? Lalu di mana nubuatannya di perjanjian lama itu? Kalau Anda memaksakan Tuhan itu harus jadi manusia yang diam di antara kita manusia juga, itu di mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Tuhan akan datang menjadi manusia, lalu mati terkutuk menebus dosa darah manusia. Kayak gimana? Ada nggak nubuatannya darah manusia yang dipakai? Iya, jadi Bang ya, sebenarnya kenapa ada persembahan korban-korban itu ya, korban sembelihan, korban bakaran? Karena sebenarnya ya malaikat-malaikat jahat ini ketika mereka di bumi, mereka itu memang makanannya darah. Bilangan 28 bilang begitu. Jadi makananku ya, santapanku, kata malaikat jahat ini, adalah lemak dan darah. Dan Bapa tidak menghendaki itu berlangsung terus. Makanya Yesus diutus dan dia akan katanya di Ibrani 10 ayat 5 apa? Aku akan memberikan tubuh, maksudnya Yesus turun sebagai ganti. Saya mintanya di perjanjian lama. Perjanjian lama Tuhan menubuatkan. Jadi Yesus memiliki perjanjian darah dengan iblis ya, ada di Zakaria 9 ayat 11. Gini, saya minta di perjanjian lama Tuhan mengatakan penebusan dosa itu memakai darah manusia. Itu di mana? Zakaria 9 ayat 11. Baik, saya buka Zakaria 9. Nih, saya buka ya. Putar, mana putarnya? Mana nih putarnya nih? Sabar dulu. Nah. Nih, Zakaria berapa? 9. Iya, ayat 11 ya. 11 ya. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahanan dari lubang yang tidak berair. Israel kembali dipulihkan. Kembalilah ke kota bentengmu. Orang tahanan yang penuh harapan. Ini bukan nubuatan, Bu. Yang saya tanyakan itu, nubuatan perjanjian lagi. Nubuatan penebusan dosa memakai darah manusia. Ini darah perjanjian seperti Abraham dulu potong burung. Itu darah perjanjian namanya. Bukan Bang, darah perjanjian itu ini antara Yesus dengan Lucifer, Bang. Di mana Anda ini mengacu ke situ, di mana Bang. datanya ini mengatakan ini Yesus? Bang, jadi dari Yesus itu ya memberikan darahnya kepada ini Anda iblis, mengatakan Bang. ini adalah Yesus dari mana? Ya, sebentar Bang, tafsiran saya ya, itu tafsiran Anda rupanya. Ya gini lah Bang. Yesus bilang dia di Markus 10 ayat 45 dia katakan apa? Dia memberikan darahnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Lalu diteguhkan lagi di mana? Di Wahyu 16 ayat 6. Dia telah memberi mereka minum darah. Mereka di sini siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Memang mereka haus darah. Mereka terutama haus darah manusia. Kebenarannya begitu, makanya si Habel itu dibunuh oleh Kain karena iblis yang menggerakkannya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang haus darah manusia terutama. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Dia hanya mengizinkan hewan korban itu, Bang, untuk disembelih sebagai ganti gitu ya. Sampai Yesus memberikan sendiri darahnya kepada iblis. Karena hanya darah Yesus Bang yang bisa merubah iblis ya. Kalau iblis mau bertobat, hanya darah Yesus yang bisa menyembuhkan dia dari perilaku monster. Perjanjian darah pun ya Ibu ya, dulu orang pakai hewan. Perjanjian darah ini perjanjian apa? Perjanjianku yang mana? Perjanjian apa? Lalu Anda tafsirkan ini perjanjian adalah darah Yesus. Kalau cuma pakai darah hewan nggak bisa melepaskan orang-orang dari lubang yang tidak berair, lubang-lubang yang tidak berair. Lalu kata Anda ini kalau untuk Yesus mana datanya? Itu adanya kuburan, Pak, artinya kuburan. Kalau untuk Yesus ini mana datanya? Perjanjian baru ya, datanya boleh ya dari perjanjian baru. Lah, tertulis di mana bahwa ini ya di Wahyu 16 ayat 9 nomor 11 ini untuk Yesus mereka kata minum Anda. darah. Yesus memberi mereka minum darah. Di Wahyu 16 ayat 6. Bukan itu, bukan.
Ya, jadi memang Pak, ya, Yesus itu Maksud saya, ibu iblis ini ngerti nggak? Ibu menuntut ngerti darah nggak? dari Yesus. Tulisan ini, Hmm, ibu tafsirkan adalah hmm, Yesus. Ini tafsiran siapa? Tertulis di mana? Itu antara gini ya. Jadi itu dialektika antara Tuhan Yesus dan iblis. Sebenarnya kita para nabi itu memuat dialektika antara Tuhan Yesus dengan iblis, Bang. Aduh, saya Pertarungannya minta itu datanya, begitu. Bu. Nggak bisa Pertarungan berasumsi. Semua narasi. orang bisa ngomong berasumsi, Bu. Bisa. Ya, ya Ini udah. kalau untuk Yesus, kalau ini untuk Yesus, ini Hmm. terdapat di tafsiran mana? Ya ini kan saya udah kasih ada lagi kalau nggak salah di Yesaya 28 ayat Oh, 18 beda ya. lagi. Coba ya. Mm-mm. Beda lagi. Iya, saya hanya mau menunjukkan Bang bahwa manusia itu kan menjadi tawanan iblis dan iblis mau melepaskan manusia kalau Yesus memberikan darahnya. Darahnya ketika dia menjadi manusia. Jadi memang darah Yesus itu sebenarnya diberikan kepada iblis, Bang. Ini yang namanya dengan yang eksegese Bapak Gereja ransom theory oleh Origen. Jadi Ya, Yesus jadi memberikan hal darahnya kepada darahnya iblis itu sebenarnya, maksudnya. Bang. Ya, buat Rusia, halal darahnya ya. Ya, iblis maunya begitu, Bang. Untuk membebaskan manusia dari tawanan kuburan ya, dari ketakutannya terhadap maut. Sesuai dengan Ibrani 2 ayat 9 atau 11 tuh ya. Katanya manusia itu takut memang terhadap maut dan Yesus membebaskan manusia dari takutnya kepada maut. Ya, permintaan iblis memang darah Yesus. Dia nuntut darah Yesus. Dan Gini, Bu. bagaimana Yesus bisa menjadi maksudnya memberikan darah kalau dia nggak Yang Anda jadi manusia ucapkan dulu? yang Anda ucapkan itu di mana tertulisnya gitu loh. Di mana bacaan seperti yang Anda baca itu? Omongan yang Anda omongkan itu di mana Ya tertulisnya? ini nggak Kitab jelas Anda. Bang, ayat ini nggak jelas buat Abang. Lah, ini perjanjian untuk Yesus kata Anda. Siapa Perjanjian antara Yesus dengan penafsiran siapa iblis. untuk Yesus ini? Perjanjian darah antara Yesus dan iblis. Ya, ini untuk Yesus kata Anda. Kan tafsir Anda kayak gitu. Siapa menafsirkannya begitu? Yang menulis lah. Tunjukkan tolong tafsirnya. Akan gitu. Jangan ngarang gitu loh. Bahwa ini adalah tafsir kata Anda. Tafsir Anda untuk Yesus. Maka saya minta tafsirnya. Mana tafsirnya? Kalau ini untuk Yesus. Iya, kalau Bapak bersedia, silakan buka Wahyu 16 ayat 16 dikatakan Yesus memberi mereka minum darah. Enggak, bukan itu, Bu. Enggak nyambung. Yang Bapak minta apa lagi? Dari awal udah tadi kasih saya ayat, meminta Pak. di perjanjian lama, di mana Tuhan ya, di mana Tuhan mengatakan akan menjelma menebus dosa pakai darah manusia. Lalu Anda kasih ayat ini. Gak ada di sini, gak ada. Di sini gak ada. Tuhan mengatakan bahwa dia akan menebus Oke, dosa di Wahyu pakai darah 5, manusia. Bang. Wahyu 5 ya, ayat 9, Bang. Wahyu 5 ayat 9. Beda lagi, beda lagi. Gak apa-apa, ya udah. Iya. Ya kan saya hanya berusaha menyampaikan aja, Bang. Nggak masalah kok kan. Berarti salah yang tadi. Enggak, yang tadi juga benar. Bu, Wahyu ini bukanlah kitab nubuatan. Wahyu ini adalah kitab tafsir mimpi dari Yohanes di Pulau Patmos. Yang saya minta sama Anda, rupanya kurang paham ibunya pertanyaannya. Yang saya minta, dulu orang menebus dosa memakai korban bakaran, yaitu hewan. Nah, sekarang yang saya tanyakan, di mana di perjanjian lama bahwa Tuhan menebus dosa itu memakai darah manusia, bukan darah hewan lagi? Nggak ada, memang nggak ada, Bang. Jadi Nggak nubuatan ada. Yesus itu, iya, Nggak jadi ada. kenapa Yesus memberikan darahnya memang karena tuntutan iblis ya akan darah Yesus Nggak kalau ada. manusia itu mau dilepaskan dari kuasa maut, begitu, Bang. Berarti Bu, ya kalau yang nggak ada Tuhan menubuatkan, lalu doktrin dari mana? Ya Allah jadi manusia, sesat berarti nggak ada. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 14 ya kalau nggak salah ya. Bapa mengutus anaknya untuk ya menjadi juru selamat dunia. Nah
Ini ayatnya. Memang ini ayatnya yang saya permasalahkan. Di mana dinubuatkan di perjanjian lama, dia akan mengutus anaknya memakai darah manusia itu untuk menebus dosa. Bukan menebus dosa, Bang, menebus manusia dari dosa. Ya, menebus manusia dari dosa terserah Anda bahasanya. Di mana? Siapa? Nabi mana yang mengajarkan kayak gitu? Tuhan yang akan menjelma, mengutus anaknya menjadi manusia, mati di tiang salib untuk menebus dosa. Ayo, ada nggak di perjanjian lama? Nabi siapa yang ngajarin? Ya, saya hanya bisa menunjukkan ayat lain itu Yesaya 28 ayat 19 ayat 18. Di situ ada perjanjian dengan maut itu, Bang, gitu aja. Jadi Nggak memang ada, Bu. Nggak bakalan Anda temukan. Nggak bakalan Anda temukan. Perjanjian lama itu tidak ada mengatakan bahwa menghapus dosa, memakai darah manusia itu nggak ada. Jadi doktrin kekristenan yang mana katanya Tuhan menjelma jadi manusia untuk mengorbankan darahnya agar menebus dosa manusia, itu ajaran hoax. Nggak pernah ada di perjanjian lama. ya tadi Zakaria itu emang gimana? Itu kan perjanjian darah, Bang. Perjanjian darah di zaman dulu itu pakai hewan. Makanya saya tagih perjanjian darah di perjanjian baru ini nubuatannya di mana? Bang, nubuatan Zakaria itu kan maksudnya digenapi oleh Yesus. Itu kan perjanjian darahku kalau dengan engkau. ini, Bu, kalau Anda tadi mengatakan itu untuk Yesus, mana tafsirnya? Pakai ayat perjanjian baru nggak bisa. Lah, kan Anda menafsir. Mana tafsirnya? Tunjukkan sama saya. Bahwa Tadi kan saya Zakaria bilang, 9 nomor 11 itu untuk Yesus. Yesus bilang Tafsir dia dari memberikan siapa? darahnya, Bang, sebagai tebusan ya. Markus 10 ayat 45. Tadi saya kasih juga Wahyu 16 ayat 6. Apalagi Wahyu macet. 5 ayat 9. Ini saya baca ya, Bang. Satu aja ya, satu ya. Bukan itu yang saya minta. Tafsir yang Anda sampaikan. Zakaria 9 itu nubuatan untuk Yesus, itu pendapat dari mana? Terdapat tulisan dari mana? Oke. Itu yang saya tanya. Iya, saya tahu hal itu. Kenapa, Bang? Karena ya di Efesus 4 ayat 89, ketika Yesus turun ke dunia orang mati ya. Sorry, Bang, gini, Berarti Bang. atas dasar Sorry. dasar asumsi Anda sendiri, penafsir sendiri Anda, kitab Di Anda. Ibrani, sebentar, Bang. Di Ibrani 9 ayat 12 gini. Yesus membawa darahnya sendiri ke ruang kudus ya, menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus membawa darahnya sendiri. Kenapa dia membawa darahnya sendiri? Supaya dia bisa menjadi imam besar. Ya, Gak nyambung, dia, Bu. Itu jawabannya gak nyambung. ya. Oke, saya baca ya, Bang ya. Wahyu 5 ayat 9 boleh saya baca? Katanya engkau telah disembeli, Coba Bu, dan dengan darahmu kayak engkau gini. telah membeli ya. Kayak gini. Yesus telah disembeli, Bang. Kita bahas aja. Karena kamu ke perjanjian baru, ke kitabnya Yohanes selalu gitu. Coba Wahyu kita tadi, bahas Bang, ke Wahyu. perjanjian lama saja. Tentang masalah Tuhan jadi manusia. Tuhan itu tidak akan berubah dia. Coba Anda buka. Buka dulu. Bilangan 23 nomor 19 coba. Dibaca. Bilangan 23 nomor 19. Mati akal, mati pikir, racun otak ini emang doktrin. Ya udah, Bang, kalau Mama Abang nggak ini juga nggak apa-apa kok, Bang. Kasih hanya Gak apa-apa. menyampaikan aja, Lanjut. Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 nomor 19. 23. Oke, nomor 19 ya. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan ia tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Tuhan itu bukan manusia. Jadi nggak ada cerita Tuhan menjelma jadi manusia, itu nggak bakal ada gitu.
Karena dia bukan manusia. Nah, itu. Di perjanjian baru kan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi daging. Nggak ada nubuatannya. Nggak ada dasarnya ajaran itu. Nggak ada dasarnya. Iya, Makanya Bang. tuh, kalau kamu lagi itu buka tuh ya, buka. Yesaya 46 nomor 5 coba. Yesaya 44. Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Ah, toh, Hmm. Anda mau banding ke siapa Tuhan itu? Mau banding Yesus dengan Tuhan? Firman jadi Tuhan? Gak cocok. Gak cocok. Gak ada setara dengan dia. Gak ada yang sama dengan dia. Jadi doktrin yang mengatakan Tuhan akan turun mengutus anaknya ke muka bumi melalui firman-Nya untuk menebus darah manusia, itu tidak ada dasarnya di ajaran para nabi. Gak ada. Lalu terus yang Zakaria Nabi tadi mana? mau dikemanain, Bang? Yang Zakaria Hah? tadi mau dikemanain? Nah, Zakaria tadi kan Anda ngotot untuk Yesus itu, perjanjian darah itu. Mm-mm. Tafsir dari siapa itu? Bang, kalau Yesus tidak menjadi manusia, ya kan sesuai Ibrani 2 ayat 14, dan dia mengalahkan iblis dengan kuasa kematiannya, bagaimana manusia bisa ditebus, Bang, dari maut? Manusia akan ke neraka selamanya kalau nggak dilakukan penebusan, Bang. Caranya kayak gimana? Nah, nih, coba buka dulu Anda, buka dulu ya Yehezkiel 18 nomor 20 coba. Ini skill berapa? Yehezkiel 18 nomor 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak-anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar Makanya. akan Dosa tanggung sendiri-sendiri. Gak ada dosa tuh ditebus gitu. Gak ada. Tanggung sendiri-sendiri. Lalu ajaran dari mana Tuhan jadi manusia menebus dosa? Gak ada. Jadi gak ada sangkut pautnya perjanjian lama itu dengan perjanjian baru. Gak bisa Anda cocok logi perjanjian lama itu adalah Yesus. Gak bisa. Oke, saya boleh baca, Bang. Ini ada Mazmur 51 ayat 7 ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi memang PR ya, PR maksudnya bagaimana menghapus dosa itu sebenarnya PR bagi Tuhan. Jadi gini, Bang, di kitab Wahyu dikatakan ya, bagaimana akan ada dunia tanpa iblis. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi yang laknat, tidak akan ada lagi kenajisan, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi maut, dan tidak akan ada lagi tokoh yang bernama iblis, karena semuanya telah selesai. Jadi kejahatan itu tidak akan pernah ada lagi, begitu, Bang. Nah, inilah sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Tuhan. Kenapa ada kejadian sampai Wahyu itu ya selain untuk memberikan kesempatan kepada iblis dan untuk menunjukkan keadilan dan kasih Tuhan dan juga untuk menuntaskan ya, akan ada masanya selesai iblis ini Ustaz, expired. lanjut sebentar Ya. ya, saya titip komal sebentar Gitu, ya. Bang. Ya, saya urus. Jadi memang ujung dari semuanya ini adalah tidak akan ada lagi tokoh yang bernama iblis, tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi kejahatan, dan tidak akan ada lagi duka dan air mata. Itu, Bang, ujung sebenarnya dari yang ingin dituju oleh Tuhan. Dan Tuhan harus melakukannya dengan apa? Dengan adil, dengan kasih dan penuh Gak ada jawabannya, kesucian. bukan? Gitu, Bang. Gak ada jawabannya, cuma ngeles aja Anda pakai ayat itu. Gak ada jawabannya sama sekali. Gimana? Ya, Abang mau baca dulu Yesaya 28 ayat 18. Mau baca Artinya dulu. apa? Artinya apa? Jangan matikan akal sehat kita. Ya, para nabi itu
para nabi itu tidak pernah menyuruh kita dalam ajarannya yang diutus itu disembah, nggak ada. Nabi tidak boleh disembah. Ajaran Nabi tidak ada juga mengatakan bahwa Tuhan akan jadi manusia. Ayo, Nabi siapa yang mengatakan kayak gitu? Adam ada, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Ismail. Mana para nabi atau rasul yang menyuruh menyembah manusia tuh mana? Atau menyembah manusia, mohon maaf, atau menjadi manusia itu di mana? Salah Ya, udah. tapi semua apa yang dilakukan Yesus sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus berulang kali mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Jadi memang kedatangan Tuhan Yesus itu sudah untuk menggenapi apa yang dinubuatkan para nabi, Bang. Jadi nggak datang-datang begitu aja. Datang nggak dengan bisa, suatu Bu. visi. Nggak Di bisa, Yesaya 53 Ibu kan tafsir enggak. kitab orang dengan serampangan itu kitab Hmm. Yahudi. Yahudi mengatakan di Gitin 57a Yesus itu masuk neraka, dibakar dengan tinja yang panas. Gak percaya Yahudi. Ya itu memang Talmud, Bang. Talmud Babilonian itu Talmud, begitu. iya memang Ya. tahu. Tapi kan kalau Abang baca Yesaya 53 itu kan jelas kenapa dia yang maksudnya dia yang kena hajar karena bilu-bilunya Yesaya kita 53 disembuhkan. coba kamu baca ayat 10-nya coba. Ayat 10. Oke, tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Mau Anda larikan lagi ke Yesus itu? Loh, ini memang tentang Yesus, Bang. Yesaya 53 itu semuanya tentang Yesus. Baik, kalau Anda larikan ke Yesus, ya, mana keturunannya? Bang, orang-orang percaya adalah keturunannya, Bang. Oh, di situ, Bu, ya, benih keturunan sperma bahasanya. Itu bahasanya benih atau sperma. Kalau Anda merujuk ke teks aslinya, ia akan lanjut, ya, umurnya akan lanjut dan melihat keturunannya. Kalau ini dipaksakan kepada Yesus, Yesus tidak punya keturunan, kan? Artinya apa? Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Waduh, satu pasal ini masa mau dicabut, Bang? Mau dihilangkan? Ya iya. Mana Yesus kagak punya keturunan dia. Umurnya akan panjang dan ia akan melihat keturunannya. Mana anak-anak Yesus? Siapa istrinya? Yesus menyebut ya, murid-muridnya apa? Anak-anak adakah lauk pauk? Dia juga menyebut murid-muridnya saudara-saudara. Jadi dia tidak malu menyebut manusia ini sebagai saudara-saudaranya. Karena berasal dari satu Bapa. Roh kita ini punya satu Bapa, yaitu Bapa segala roh, Bang. Nih saya kasih tahu sama Anda nih, ya. Ya. Mumpung buka laptop dah. Sabar. Ya, nggak apa-apa, Bang. Tunjukin lagi nih. Terus kalau menurut Abang, Yesaya 53 ini ditujukan kepada siapa? Raja Tulisan Hizkia. Yesaya 53. Raja Hizkia. Wah, Raja Hizkia, Pak. Raja Hizkia, dia nggak mengalami penderitaan seperti ini, Pak. Ini kan dia Dia matinya aja di antara para penjahat. Dan Yesus kan memang kiri kanannya itu penjahat, Bang. Sebelah kiri, sebelah kanan. Ini jelas nubuatan tentang Yesus. Yesaya 53, ya. Bentar mana? Tutup dulu.
Kalau Raja Hizkia kan dia menikmati kehidupan yang gilang gemilang di istana, Bang. Nggak ada gambaran dia menderita, dipukul, dicambuk, apalagi matinya di antara penjahat. Nggak ada ceritanya buat Hizkia, Bang. Di Nggak sini cocok. dikatakan apa nih? Orang menempatkan kuburnya di antara pemberontakan umatku. Di Yesaya antara juga kan. pemberontak. Iya. Umatku Kan? kena tulah. Orang Mm-mm. itu nomor 9 ini. Nih, dari sini nih. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, kan gitu. Mm-mm. Dengan kesakitan. Betul. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai Mm-mm. korban tebusan salah, ia Mm-mm. akan melihat keturunannya. Nih keturunan Mm-mm. kan. Mm-mm. Mari saya klik ya keturunan. Mm-mm. Saya berapa tuh? 10. Keturunan. Kita cari keturunan. Apa teksnya? Ya gitu. Nih keturunan ya. Nih Mm. keturunan. Tuh Zera. Bacanya Zera. Keturunan. Artinya apa? Keturunanmu. Keturunan. Mm-mm. Keturunannya benih. Jadi Yesaya 53 itu ya Bu ya nih Mm-mm. benih. Yesaya 53 itu korban penebus salah itu dia akan ya melihat anak-anaknya dari hasil biologisnya. Tuh datanya ya, Mm-mm. benih. Jadi hasil biologisnya. Jadi Bu, bentar saya balik Mm-mm. kamera. Oke, Bang. Nanti ya Jadi di pendapatnya akan situ saya kalau tampung ya. Yesaya Nanti coba saya 53 selidiki lagi ya, Bang. Mm-mm. ya, Yesaya 53 Anda paksakan ke Yesus, maka Anda juga harus mencari Mm-mm. istri Yesus siapa, anaknya ada berapa. Mm. Pasti. Karena yang dinubuatkan di situ Yesaya 53 itu ia akan melihat keturunan biologisnya. Oke. Nanti saya selidiki dulu ya, Bang ya. Ya, nanti saya selidiki lebih jauh ya tentang keturunan tadi. Tapi maksudnya lepas dari kata keturunan, ayat-ayat yang lain itu semuanya merujuk kepada Yesus, ya. Berarti memang perbedaannya hanya Nggak di ada kata sama keturunan sekali, Bu. aja ya. Nggak ada sama sekali perjanjian lama itu mengatakan Tuhan jadi manusia, nggak ada. Tapi kalau saya akui perjanjian lama itu ada nubuatan untuk Yesus.